Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua selamat datang di ruangan Zoom meeting ini. Ini adalah kuliah online menemukan sumber luka batin dalam 5 detik melalui analisa tanda tangan. Jadi teman-teman semua, kita bicara tentang luka batin. Kenapa sih saya membahas tentang materi ini? Jadi teman-teman, saya pernah bisnis multi level marketing itu dari tahun 2006 sampai kemudian 2010, 4 tahun, orang lain sukses, saya tidak gitu. Jadi bahkan saya menyisakan banyak hutang, kalau misalkan dibilang apakah saya tidak bekerja keras, saya setiap hari presentasi saat itu ya. Dari tahun 2006 sampai 2010 itu saya setiap hari keluar untuk presentasi. Kemudian kalau misalkan ditanya apakah impian saya kecil, oh jelas impian saya besar gitu. Kenapa? Karena saat itu saya mahasiswa biaya biaya sendiri. Jadi ya kalau biaya sendiri berarti kan harus nyari sendiri. Jadi impian saya sangat besar. Di multi level itu dikatakan bahwa modal pertama bisnis ini adalah impian. Yang penting impian. Oke, saya sudah impian, sudah punya impian. Kemudian saya pun membaca buku-buku positif juga tapi efek positifnya adalah sampai sekarang saya punya banyak koleksi buku, saya pembaca buku dan karena itulah akhirnya saya juga bikin buku gitu kan. Nah, kok nggak sukses gitu kan, bahkan menyisakan hutang. Ternyata teman-teman semua, itu ada program tak disadari dalam diri saya. Kalau kata Adi W. Gunawan, ada mental block katanya. Cuma kan pertanyaannya mental block saya apa? Jangan-jangan ini hanya asumsi saya doang gitu kan. Banyak orang yang mengasumsikan, saya tuh punya mental block nggak sih? Tapi kok saya nggak sukses? Tapi kalau misalkan dibilang punya mental block, terus apa mental block saya gitu kan? Solusinya apa gitu? Jadi seperti dokter kalau nggak tahu penyakitnya apa, mau ngasih resep apa gitu. Berangkat dari pengalaman itu, saya belajar dengan beberapa orang, dengan beberapa lewat buku dan lain sebagainya. Ternyata teman-teman semua, dari tanda tangan itu bisa terekam semua mental block kita, tepatnya luka batin kita. Jadi luka batin yang dipendam itu menjadi satu mental block sebenarnya, kayak gitu ya. Nah, jadi saya akan ngebahas kepada teman-teman semua tentang luka batin. Apa itu luka batin? Luka batin itu adalah kondisi pecah, cedera, lecet dan sebagainya pada kulit. Jadi sebenarnya awalnya itu pada kulit konsepnya itu. Kena barang tajam. Nah, sementara batin adalah sesuatu yang ada dalam hati, sesuatu yang menyangkut jiwa, perasaan. Jadi sebenarnya konsep luka batin itu lebih kepada metafora sebenarnya ya. Jadi kalau saya istilahkan secara bebas, luka batin adalah kondisi belah, belah, pecah, cedera atau terluka atau lecet dan sebagainya pada hati karena perlakuan keras, ucapan yang keras, kasar, memaksa, merendahkan dan sebagainya. Jadi sekali lagi ini metafora. Ini metafora sebenarnya ya. Nah, lalu mungkin Anda pernah mendapatkan satu pernyataan dari orang-orang gitu ya, aku bisa memaafkanmu tapi tak mampu mengembalikan rasa seperti dulu. Artinya apa? Dia mempersepsikan bahwa lukanya itu sudah sangat dalam. Oke. Ya mungkin ada orang-orang yang secara hiperbola gitu ya menjelaskan dirinya aku terluka gitu kan. Atau mungkin sederhananya gini, kalau seandainya kertas kita robek nggak mungkin bisa dikembalikan lagi gitu. Itu sekali lagi itu memang hiperbola, tapi hanya untuk menggambarkan betapa hati yang terluka itu lebih serius daripada barang yang sudah dipecah belah gitu, kurang lebih seperti itu ya. Jadi ketika saya membuka di Facebook, ternyata ada komunitas virtual, itu mereka adalah kelompok orang-orang yang mempersepsikan dirinya terluka. Wah ini luar biasa sekali loh. Bahkan sampai kemudian ada berapa tuh, Anda bisa ngelihat di sini ya, ada 31.000, wah itu luar biasa, banyak sekali nih, curahan hati yang terluka. Berarti mereka secara kelompok memiliki perasaan yang sama bahwa mereka adalah orang yang terluka, lalu mungkin mereka mencarikan solusi-solusi di situ. Tapi ketika mereka masuk kelompok itu sebenarnya sama-sama mempersepsikan aku terluka gitu loh. Sepanjang mereka ada di situ, mereka adalah orang yang mempersepsikan dirinya terluka. Oke, nah kalau dilihat nih ada berapa tuh? 31,4 ribu. Saya nggak masuk ya, nggak ada di situ. Oke, nah pertanyaannya adalah bagaimana kok perasaan ini kenapa kok saya nggak masuk? Karena saya tahu tentang sesuatu, yaitu bahwa perasaan mempengaruhi kesehatan fisik kita. Jadi teman-teman semua, perasaan itu mempengaruhi jantung. Bahkan lebih jauh kalau kita bicara tentang energi, perasaan itu sebenarnya salah satu energi yang paling kuat. Kenapa? Karena mempengaruhi jantung. Jadi kalau seandainya Anda tahu bahwa orang dalam kondisi marah, jantungnya berdegup dengan sangat kencang, lalu orang yang sangat sedih, maka detak jantungnya lemah. Oke? Anda perhatikan, orang dengan detak jantung kencang itu ada pada kondisi seseorang yang sedang lari.
Oke, lari itu kan jantungnya kencang kan. Makanya kalau orang nggak terbiasa lari, tiba-tiba lari, dia bisa tersengal-sengal. Nah, jadi kalau seandainya orang sedang sangat marah, maka jantungnya juga memacu dengan sangat kuat. Efeknya apa? Darah mengalir dengan sangat cepat. Maka orang-orang yang punya penyakit jantung, penyakit pembuluh darah, mohon maaf, ini sebenarnya dia pemarah sebenarnya, atau orang yang mudah marah, sedih, sering marah, tepatnya sering marah gitu kan. Nah, itu orang yang punya penyakit jantung. Maaf, orang yang pemarah gitu ya, itu efek dari luka batin. Jadi luka batin yang mempengaruhi perasaan diantaranya marah. Beda kalau seseorang sedang sedih. Sedih itu efeknya jantungnya itu memompa lebih lambat sehingga darah mengalirnya lebih lambat. Orang yang mengalirkan darah dengan lebih lambat, efeknya apa? Nutrisinya terlambat nyampe ke organ tubuh yang dibutuhkan. Sehingga orang-orang yang memendam sedih, biasanya penyakitnya itu diabetes, ada lagi kanker, kemudian miom. Itu orang-orang yang memendam kesedihan terlalu lama. Oke, jadi sebenarnya dari emosi itu kelacak gitu loh, alurnya itu dari mana gitu. Apa penyebab sakit itu dari mana.